itu tempat keluarga kami. Jadi ketika dapat salah satu, dan itu tidak direncanakan berbulan-bulan yang lalu, itu paling tidak kita tidak tahu. Yang punya rencana itu dari kantor pusat. Kantor pusat yang punya rencana. Apa? Oh, dagangan pusat. Dagangan pusat. Jadi alhamdulillah, dan rangkaian itu ada halakoh yang tidak kalah penting dan disampaikan dengan luar biasa. Saya merasa bersyukur karena bersama dengan Gus Imin ini, beliau bukan saja merupakan salah satu ketua partai paling lama di Indonesia, 18 tahun, memimpin tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Saya membayangkan mengelola sebuah partai politik memerlukan yang namanya stamina, stamina fisik, stamina intelektual, dan stamina mental yang luar biasa untuk bisa menjalani. Dan kita bersyukur karena kita bersama-sama membawa pesan yang sejak muda kita sama-sama katakan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia lebih sejahtera, dan kita ingin Indonesia yang bersatu dalam kebenaran. Setiap dengar kata amin, kita aminkan. Iya, mengaminkan amin itu baru sekarang. Kalau dulu itu amin saja. Kalau sekarang itu amin yang diaminkan. Bawaslu agak kerepotan mungkin. Ya, ya itulah tadi. Itu dagangan dari usaha. Kita ada bilang apa lagi. Nah, apa yang menarik? Karena ada warisan sejarah yang menjadi beban moral bagi kita-kita ini. Gus Muhaimin tadi menceritakan bagaimana PKB membawa warisan sejarah ini untuk dijaga, untuk dipastikan bahwa ke depan Indonesia terus menjadi sebuah negeri yang di sini ada keteduhan, sebagaimana ketika para wali dulu memulai untuk masuk dakwah dan menghadirkan sebuah suasana yang luar biasa. Ada perbedaan budaya yang amat lebar, tapi mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan yang berbeda itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat baju, itu ada penjahit yang mengerjakan. Pasti mereka membuat pola ini, polanya cocok tinggal jahit. Yang repot itu kalau polanya nggak cocok dan harus dijahit. Betul tidak? Kalau polanya sama tinggal jahit kan gampang. Tapi yang sulit itu kalau potongannya beda, tapi harus jadi sama, jadi baju. Di situ diperlukan lebih dari sekedar pengetahuan. Di situ diperlukan kealiman, kebijaksanaan, kemampuan untuk bisa mengelola, sehingga potongan-potongan yang tidak sama itu menjadi sebuah pakaian yang indah. Dan itulah Indonesia kita yang kita lihat hari ini. Jadi ini adalah sebuah kesempatan luar biasa karena sekarang kita mengalami situasi yang mungkin serupa. Ada perbedaan-perbedaan baik sosial ekonomi, baik sosiologis yang membuat Indonesia ini harus kita jaga keutuhan. Dan kita menyadari selama beratus tahun umat Islam menjadi salah satu perekat di dalam kebangsaan yang ada di Indonesia. Salah satu lagi dan juga bahasa ini adalah perekat antara kita. Karena itu kita ingin sekali meneruskan menjaga tradisi ini. Insya Allah kita terus akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan bila ini kita jaga, maka kita bukan saja meneruskan apa yang dulu sudah dikerjakan, tapi insya Allah juga memberi pelajaran bagaimana menerjemahkannya dalam konteks yang modern. Dan khususnya untuk Sunan Ampel ini ada unik, karena Sunan Ampel ini selain juga memiliki keilmuan yang luas, kita tahu keikhlasannya, murid-muridnya juga alim, Sunan Bonang, Sunan Derajat ya, itu murid-muridnya, Sunan Giri, tapi juga beliau ada di dalam wilayah kepemimpinan politik. Inilah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana itu bisa dikerjakan secara bersamaan dan mendatangkan perasaan ketenangan, keteduhan. Ini harapannya. Dan kami bersyukur sekali bersama dengan Muslimin kita akan menyongsong ini. Kita sevisi, kita ingin Indonesia
yang masyarakatnya aman, teduh, damai, tapi juga kita menginginkan Islam yang hadir memberikan rahmatan lil alamin. Datang dengan ketenangan, keteduhan yang membuat semua melihat merasa bersyukur kami berada di Indonesia karena memiliki karakter yang tenang, teduh, damai. Ini harapannya dan mudah-mudahan menjadi forum untuk belajar. Saya merasa bersyukur dapat kesempatan ini. Insya Allah setelah ini selesai nanti ada kirap lagi yang menandakan lagi ada peran sejarah yang harus diteruskan. Ketika Republik di dalam ancaman, maka para santri tidak menjadi penonton di samping, tapi turun tangan langsung menjadi yang terdepan menjaga Republik. Kita ingat resolusi jihad yang dimunculkan dan peristiwa 9 September peristiwanya itu hari ini, betul ya? Di Hotel Yamato, 9 September ini pas 9 September ini. 9 September itu peristiwa Yamato, 22 Oktober resolusi jihad, 10 November peristiwa pertempuran yang legendaris itu. Dan ini adalah sebuah rangkaian yang mengirimkan pesan pada seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, peristiwa 10 November itu secara tempurnya sekutu kekuatan lebih besar kita. Tetapi yang menggegerkan dunia, mereka tidak mengira bahwa proklamasi kemerdekaan yang pada waktu itu dituding oleh dunia sebagai kemauan sekelompok orang yang menyatakan atas nama bangsa Indonesia, itu dianggap tidak mewakili seluruh rakyat. Tapi begitu ada peristiwa 10 November, dunia terhentak. Ternyata bukan kemauan sebagian orang, ini kemauan rakyat kebanyakan di seluruh dunia. Bukan datang untuk demo, tapi untuk berangkat jihad dengan korban yang luar biasa, hibah nyawa. Saya membayangkan Gus, waktu itu bagaimana perasaan ibu-ibu yang mengirimkan anaknya berangkat. Pasti mereka datang ke ibunya, ke ayahnya, abah, ibu, pamit mau berangkat. Datang ke Pak Yai, pamit mau berangkat. Dan mereka tahu anaknya belum tentu pulang. Dan mereka tidak pernah bilang, nak kau bertempur ya, biar insya Allah nanti orang keluargamu nanti di kemudian hari dapat fasilitas hebat dari Republik ini. Tidak ada pikiran nah besok dapat apa. Yang ada saat itu adalah kita harus merdeka dan kita tunjukkan kecintaan kita pada tanah air ini, kecintaan tanpa syarat. Jadi di balik peristiwa 10 November ada para alim ulama yang membekali mereka dengan doa dan membekali mereka dengan ilmu, dan ada ibu dan ayah yang mengikhlaskan mereka berangkat ke medan tempur. Itu keluarga-keluarga yang menghasilkan pejuang. Insya Allah keluarga-keluarga kita hari ini masih terus menghadirkan pejuang-pejuang. Terus sekalian saya hormati, para kiai saya hormati.